Baik teman-teman semua, pada hari ini di kelas ekonomi publik kita akan mempelajari tentang transformasi ekonomi, tapi dalam konteks akumulasi. Nah, jadi kita akan mempelajari bagaimana sebenarnya pajak sebagai salah satu aktivitas pemerintah untuk mengakumulasi sumber-sumber pendanaan atau kemudian mengumpulkan dana-dana potensial yang bisa dikelola untuk pelayanan-pelayanan publik begitu. Capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah teman-teman semua diharapkan nanti mampu menjelaskan kembali sekiranya bagaimana bentuk transformasi ekonomi dalam proses akumulasi, yaitu berkaitan dengan soal perpajakan. Kita mulai dari sebuah ini teman-teman, dari sebuah konsep sederhana bahwa dalam urusan atau kemudian dalam aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah berkaitan dengan pelayanan-pelayanan publik itu jelas butuh yang namanya uang gitu, butuh pendanaan. Jadi pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa butuh dana atau butuh uang begitu. Perkara barang atau jasanya diciptakan sendiri, dibuat sendiri, atau kemudian dibeli dari pihak-pihak lain itu urusan belakangan. Tapi intinya adalah aktivitas menyediakan fasilitas-fasilitas publik kepada masyarakat luas itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, dana yang besar gitu. Nah, pajak dalam hal ini adalah salah satu sumber utama pendanaan pemerintah gitu. Bahwa kemudian ternyata sumber pendapatan atau kemudian sumber-sumber pendanaan oleh pemerintah itu ada berbagai macam bentuk, mulai dari pajak, pendapatan pajak, kemudian pendapatan non pajak, dan juga ada dia hibah begitu teman-teman semua. Hal yang menarik adalah bahwa ternyata seiring berjalan waktu dari tahun ke tahun, dari zaman dahulu begitu, dari mulai terbentuknya atau kemudian munculnya konsep negara sebagai sebuah organisasi yang memberikan pelayanan kepada publik, pemerintah sebagai pelaku atau sebagai aktor yang menjalankan pemerintahan dalam hal ini negara, mereka berusaha kemudian mengotak-atik mencari cara untuk memanage atau kemudian meminimalisir atau kemudian memastikan bahwa pengeluaran atau kemudian penggunaan dana yang mereka lakukan itu efektif dan efisien seperti itu. Nah, meskipun demikian, se-advance atau kemudian sebaik apapun pengelolaan sebuah negara dalam hal atau kemudian dalam urusan pengeluaran begitu, entah itu mau sehemat mungkin atau kemudian seefektif mungkin, bahwa yang menjadi persoalan paling utama hampir yang dihadapi seluruh negara, baik itu negara maju ataupun negara berkembang, bahwa mereka selalu bertanya dari mana sumber dana atau kemudian dari mana pendapatan bagi pemerintah begitu. Jadi meskipun pemerintah dalam hal ini sebagai pelaku atau aktor negara tadi memikirkan gimana sih caranya agar berhemat atau kemudian agar pengeluaran itu menjadi efisien, tepat sasaran, akan tetapi dalam waktu bersamaan akan menjadi sangat naif atau percuma apabila pemerintah tidak memikirkan bagaimana caranya mendatangkan uang ke negara gitu loh. Atau bagaimana caranya menciptakan atau mencari sumber-sumber pendanaan bagi pendapatan untuk negara begitu. Jadi kembali lagi ke pernyataan awal bahwa untuk menyediakan barang dan jasa itu membutuhkan dana, dan pertanyaannya adalah apa saja yang dimaksud dengan barang dan jasa gitu. Jadi ada berbagai macam bentuk teman-teman semua. Secara sederhana bisa dilihat dari pertama ada pertahanan nasional begitu. Kemudian ada kita berbicara soal pendidikan, keamanan sosial, kemudian juga kita berbicara soal program sosial,
BPJS, prakerja, begitu kemarin kita diskusikan. Yang dimana semua program-program tersebut secara garis besar dikelola atau disupport melalui pendanaan yang bersumber dari pajak gitu. Jadi ada headline ini dari Tempo bahwa pada tahun 2020 penerimaan pajak mencapai 1.069 triliun atau sekitar 85,25% dari target yang diharapkan. Teman-teman semua bisa melihat infografis yang saya kutip dari Kata Data gitu, bahwa pada tahun 2017 sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak itu hampir mencapai 1,5 kuadran triliun, teman-teman. Dan penerimaan atau pendapatan negara yang non pajak itu sekitar 250 triliun, hibah itu sekitar 1,4 triliun. Nah, nanti muncul pertanyaan, kalau pinjaman itu masuknya kemana Pak gitu kan? Nah, pinjaman itu masuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak gitu. Hasil investasi, kan pemerintah juga tentunya mereka melakukan investasi dengan di berbagai perusahaan-perusahaan BUMN seperti itu ya. Nah, dividen yang diterima atau kemudian bagi hasil dari profit yang dihasilkan oleh perusahaan pemerintah itu kemudian masuk sebagai atau dianggap sebagai penerimaan negara non pajak atau bukan pajak. Di gambar di sebelah sini teman-teman semua juga bisa melihat bahwa penerimaan pajak negara ini selain bea cukai gitu ya, terus mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2020 penerimaan negara yang bersumber dari pajak mengalami penurunan, dan ini salah satu penyebabnya adalah pandemi COVID-19, di mana ekonomi kita menjadi terpukul. Kemudian pendapatan per kapita apabila dihitung mungkin mengalami penurunan karena ada berbagai macam penyebab, mulai dari kemampuan perusahaan untuk membayar gaji atau upah sudah mengalami penurunan, kemudian juga adanya PHK massal yang menyebabkan pengangguran seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu alasan mengapa penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan. Dan akan tetapi lambat laun di tahun 2021 sampai tahun 2022 penerimaan negara yang bersumber dari pajak terus mengalami peningkatan begitu. Artinya dilihat dari tingkat household itu ya, rumah tangga, kan kemarin kita tahu bahwa salah satu pelaku dalam ekonomi di sebuah negara itu adalah rumah tangga. Di sini kita melihat bahwa ternyata aktivitas recovery atau kemudian pemulihan itu sudah mulai dirasakan oleh rumah tangga. Dalam hal ini pendapatan per kapita yang diperoleh oleh kepala keluarga gitu sudah mulai mengalami peningkatan. Kemudian juga beberapa sektor-sektor yang sebelumnya mungkin mengurangi pekerja, kemudian sudah mulai kembali menarik pekerjanya untuk terlibat di kegiatan industri atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan seperti itu. Nah, sebelum kita memulai atau membahas tentang prinsip-prinsip pajak, kemudian juga teori pajak, sistem perpajakan serta tarif pajak, kita perlu mencari tahu terlebih dahulu sebenarnya bagaimana sejarah pajak itu sendiri, teman-teman. Tentunya ada berbagai macam versi, berbagai macam berbagai macam versi dari berbagai macam sumber. Tapi dari literatur yang saya baca, saya pahami bahwa konsep perpajakan atau kemudian konsep menarik mengambil menarik atau mengambil hak gitu dari individu atau kemudian bisnis perusahaan untuk dikelola oleh negara sebagai bentuk pendapatan itu sudah mulai dilakukan pada zaman kekaisaran atau zaman pemerintahan
Yunani dan juga Roma gitu. Jadi pada waktu itu ada mereka membuat sebuah kebijakan, sebuah aturan gitu ya sederhananya, yaitu pajak pelabuhan. Nah, pajak pelabuhan ini didesain karena pemerintahan pada waktu itu, dalam hal ini kerajaan Yunani dan Roma melihat bahwa adanya aktivitas perdagangan yang sangat tinggi, gitu mobilitas perdagangan sangat tinggi. Akan tetapi dalam waktu bersamaan negara atau pemerintahan kerajaan pada waktu itu tidak merasakan manfaatnya apapun sama sekali begitu. Sehingga pemerintahan kerajaan Yunani dan Roma pada waktu itu mendesain sebuah aturan untuk merespon dari volume perdagangan yang sangat tinggi pada waktu itu. Sehingga muncullah sebuah aturan berkaitan dengan pajak pelabuhan. Jadi pemerintah kerajaan Yunani serta Roma kemudian mereka menarik atau mengambil bagian dari aktivitas perdagangan dalam bentuk ada makanan, ada daging, ada minyak jagung begitu. Kemudian ada juga kuda dan gerbongnya. Nah, seluruh item-item atau kemudian barang-barang yang ditarik melalui pajak pelabuhan ini dikelola oleh pemerintah kerajaan sebagai apa ya? Sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Salah satunya ada kebutuhan terkait dengan perang, kemudian juga untuk kebutuhan terkait dengan sarana prasarana ibadah, serta fasilitas-fasilitas kerajaan lain yang diharapkan dapat mendukung kegiatan administratif kerajaan pada waktu itu, begitu. Sampai dengan abad ke-19, tujuan utama perpajakan itu masih untuk meningkatkan pendapatan negara, teman-teman semua. Akan tetapi pada abad ke-20 sampai dengan 21, pada abad ke-20 ini, tujuan perpajakan mulai berkembang. Jadi tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan negara, akan tetapi muncul salah satunya untuk distribusi kekayaan dari kelompok satu ke kelompok lain. Jadi harapannya kekayaan atau kemudian kesejahteraan itu tidak hanya dikuasai atau dinikmati oleh segelintir pihak atau sekelompok orang gitu. Jadi lewat mekanisme negara mengumpulkan kembali uang tadi, uang yang mungkin hanya dikelola oleh beberapa persen orang kaya di Indonesia misalnya gitu ya, kemudian didistribusikan gitu, agar kebermanfaatannya dapat dirasakan masyarakat secara luas, secara menyeluruh begitu. Nah, kita masuk soal atau kemudian teori perpajakan. Bahwa sebenarnya ada banyak sekali teori yang berbicara soal perpajakan, teman-teman semua. Tapi pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan dua teori saja, yaitu berkaitan dengan benefit teori yang pertama. Kemudian yang kedua itu ability to pay teori gitu. Nah, kita mulai dari teori yang pertama, benefit teori, bahwa logiknya atau kemudian pemikiran sederhananya adalah seperti ini. Negara adalah sebuah organisasi atau sekelompok orang yang mengelola pemerintahan yang menyediakan pelayanan-pelayanan publik begitu ya. Entah itu membuat jalan, memberikan keamanan, kenyamanan kepada masyarakat gitu. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, tentu dirasakan manfaatnya oleh banyak sekali orang. Entah itu orang miskin, orang kaya, kelas menengah, atau kemudian kelompok menengah ke atas, kelompok menengah ke bawah gitu. Nah, logiknya adalah siapapun yang merasakan manfaat dari aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah itu, mereka wajib membayar pajak gitu sebagai bentuk kontribusi, atau kemudian bahasanya sebagai bentuk biaya lah dari kebermanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat begitu. Nah, logik yang kedua adalah bahwa jika seseorang mempunyai rumah gitu lah, mempunyai aset, istilah sederhana ya begitu. Tapi kita ilustrasikan bahwa jika seseorang mempunyai rumah 2 kali lebih besar dari orang lain,
Artinya individu tersebut harus membayar pajak 2 kali lebih besar daripada orang lain yang mungkin kondisi rumahnya tidak begitu besar ataupun kecil gitu loh. Karena apa? Karena negara tersebut karena dalam hal ini rumah tersebut berdiri di sebuah negara yang mana di dalamnya sudah ada aturan-aturan yang mengikat serta rasa keamanan gitu, bahwa rumah besar yang dibangun oleh dia tidak akan dirusak oleh orang lain, tidak akan dicuri atau kemudian tidak akan diambil hak kepemilikannya oleh orang lain begitu. Nah, rasa keamanan itu adalah salah satu bentuk pelayanan publik gitu, atau kemudian jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada individu-individu. Jadi semakin besar rasa keamanan yang diberikan atau yang dirasakan oleh seseorang individu, maka seharusnya semakin besar pula kontribusi perpajakan yang harus dia berikan kepada negara begitu. Ya, logika sederhana ibarat kita kalau mungkin sedang angkring gitu ya, kalau kita makan gorengan 2 ya berarti kita membayar harus lebih banyak daripada orang yang memakan gorengan 1 kan gitu. Itu adalah logik sederhana dari teori perpajakan. Nah, kemudian pajak teman-teman semua juga merupakan sebuah refleksi atas permintaan pelayanan publik oleh individu gitu. Jadi biasanya semakin tinggi penerimaan pajak sebuah negara, artinya dalam waktu bersamaan semakin besar permintaan individu-individu atau kemudian para wajib pajak ini atas pelayanan-pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah begitu. Jadi ketika saya membayar pajak 1 juta dengan saat saya membayar pajak 2 juta, saya tentu mengharapkan fasilitas yang berbeda yang diberikan oleh negara kepada saya. Kan sederhananya seperti itu. Nah, sehingga muncul nih kritik kepada teori ini, bahwa pertanyaan adalah tidak semua orang mampu berkontribusi membayar pajak begitu kan? Bagaimana dengan lansia? Kemudian bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan pengangguran? Bagaimana dengan masyarakat miskin begitu? Apabila konsep perpajakan itu harus harus diilustrasikan seperti ketika kita mempunyai aset 2 rumah dalam bentuk rumah, maka kita harus membayar kontribusi pajak yang sama seperti orang yang lainnya begitu. Nah, ini adalah salah satu kritik yang diberikan kepada benefit teori, teman-teman semua. Sehingga dari kritik tersebut muncul nih teori baru yang disebut dengan ability to pay teori, bahwa kontribusi individu atau bisnis melalui pajak itu harus dikaitkan dengan kemampuan masing-masing gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, kalau dalam konteks Indonesia sendiri kita mengetahui bahwa ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak gitu. Jadi ketika seseorang yang pendapatan per bulannya masih di bawah 4,5 juta per bulan, maka dia cukup atau kemudian wajib melaporkan pajaknya, tapi tidak wajib untuk melaporkan pajak. Dan skema ability to pay ini juga membantu kita untuk memahami bagaimana seseorang dengan circumstance atau kemudian pendapatan sama. Kita contohkan misalnya ada seorang kepala rumah tangga begitu, sama-sama mendapatkan pendapatan 5 juta per bulan, tapi yang satu dia memiliki aset sampai 25 juta. Yang satu lagi dia memiliki aset hanya 10 juta rupiah. Nah, sedangkan yang satu lagi ini dia memiliki tanggungan istri termasuk anak begitu ya, 3 orang. Dan di sini dia belum memiliki momongan lah, masih 1 orang, masih istri saja. Nah, ini perhitungan pajaknya sudah berbeda teman-teman semua. Makanya teori ini membantu administrator, dalam hal ini pengelola pajak atau kemudian pemerintah begitu,
untuk menghitung kira-kira bagaimana skema yang paling tepat, paling ideal sehingga para wajib pajak ini diharapkan nantinya mau membayar pajak begitu. Nah, kemudian kita berbicara soal keadilan dalam perpajakan, bahwa keadilan atau kesetaraan dalam perpajakan masih menjadi perdebatan atau kemudian urusan perpajakan. Keadilan atau kesetaraan dalam perpajakan antara individu satu dengan individu lain tentu berbeda-beda. Nah, satu hal yang pasti sama adalah bahwa kontribusi melalui pajak itu adalah sebuah bentuk pengorbanan. Jadi mau yang satu bayarnya 1 juta atau kemudian yang lain itu membayar 2 juta, kedua belah pihak ini sama-sama berkorban lah, begitu, sama-sama memberikan kontribusi. Mengapa perlu dipikirkan berkaitan dengan keadilan dalam perpajakan? Hal tersebut biasanya dilakukan oleh penyelenggara negara untuk memastikan bahwa, kita lihat data teman-teman semua, bahwa kepatuhan wajib pajak itu sebisa mungkin rate-nya 100% gitu lah. Jadi semua orang yang wajib pajak membayar pajak gitu. Nah, hal tersebut hanya bisa dicapai apabila perhitungan pajak itu sudah adil, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau kemudian apa realitas yang terjadi begitu. Pada tahun 2015, target pemerintah itu adalah 70% dari wajib pajak itu membayar pajak, teman-teman semua. Akan tetapi realisasinya adalah hanya sekitar 60% saja yang membayar pajak gitu. Sama juga di tahun 2019, pemerintah memasang target 85% wajib pajak itu mereka dengan sukarela membayar pajak begitu ya. Tetapi realitasnya ternyata hanya sekitar 70% saja yang kemudian membayar pajak. Sampai dengan di tahun 2020 antara target dengan realitas sudah hampir sesuai. Artinya apa teman-teman semua? Artinya ketika terjadi ketimpangan atau kemudian orang-orang enggan atau sungkan untuk membayar pajak, maka bisa dipastikan penerimaan negara yang bersumber dari pajak akan berkurang. Apabila penerimaan atau pendapatan negara dari pajak berkurang, maka bisa dipastikan kembali bahwa pelayanan-pelayanan publik yang sebelumnya diberikan oleh pemerintah menjadi tidak optimal gitu, tidak maksimal gitu. Atau kemungkinan bisa jadi pemerintah justru mengurangi pelayanan-pelayanan publik yang diberikan oleh negara kepada masyarakat luas begitu. Jadi ada korelasi positif nih. Ketika banyak orang membayar pajak, artinya pelayanan publik akan semakin baik, harapan seperti itu. Ketika semakin sedikit orang yang membayar pajak, artinya aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk pemenuhan pelayanan publik bagi masyarakat akan semakin berkurang. Nah, ketika kita berbicara keadilan juga, teman-teman semua, ada dua konsep sederhana, yaitu pertama keadilan vertikal, kemudian yang kedua itu adalah keadilan horizontal begitu. Keadilan vertikal kemudian disiasati dengan yang namanya pajak progresif. Jadi pajak itu disesuaikan dengan peningkatan jumlah pendapatan dan juga aset-aset kepemilikan. Jadi orang yang baru memiliki 1 mobil dengan pajak orang yang sudah memiliki 3 atau 4 mobil itu berbeda perhitungannya teman-teman semua. Nah, itu dilakukan melalui skema pajak progresif. Sedangkan pajak horizontal adalah kita menganggap bahwa pemungutan pajak atau kemudian pengambilan pajak itu disetarakan. Jadi apapun kondisi yang sedang terjadi di individu atau sektor bisnis itu tidak mempengaruhi perhitungan atau pengambilan pajak gitu. Nah, ini ada contoh terkait dengan tarif perpajakan, teman-teman semua. Pertama itu ada tarif flat atau seragam versus
proporsional. Artinya sebanding begitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman ketika makan di restoran, biasanya ada yang namanya pajak restoran itu sekitar 10%. Gitu. Jadi seragam. Mau yang makan orang berduit atau kemudian orang miskin sama-sama pajak, dapat pajak atau kemudian dibebankan pajak 10%. Mau yang makan itu mahasiswa atau kemudian dosen yang sudah bekerja sama-sama membayar pajak restoran 10% begitu. Jadi flat seragam. Tapi ada dia yang proporsional sebanding. Contohnya itu pajak bumi bangunan PBB. Nah, ini disesuaikan dengan luas tanah, kemudian disesuaikan juga dengan luas bangunan, kemudian juga disesuaikan dengan itu bangunan tersebut aset keberapa. Apakah aset pertama atau kemudian aset kesekian seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah regresif versus progresif. Jadi hampir serupa. Kalau regresif ini dia pajak yang sudah dibebankan kepada PPN gitu ya. Pajak pertambahan nilai, berarti artinya bagi barang-barang konsumsi. Contohnya bea materai gitu. Jadi materai 10.000 itu mau di idealnya atau kemudian seharusnya mau yang beli mahasiswa atau mau yang beli orang kantoran atau kemudian pedagang pasar dijual sama-sama 10.000 begitu teman-teman. Atau kemudian meskipun realitasnya kan terkadang ada penjual yang menjual dia 11.000, ada yang menjual 11.500, itu urusan belakangan. Tapi intinya adalah bahwa sebenarnya lewat bea materai ini pemerintah atau negara itu membebankan pajak yang serupa, yang sama atau bagi banyak pihak gitu. Nah, kalau yang progresif itu kembalikannya, bahwa kita contohkan gini ya, ketika semakin tinggi pendapatan seseorang, itu maka akan semakin besar pajak yang dibebankan. Jadi orang yang pendapatan per tahunnya sampai dengan 500 juta begitu, maka beban pajak yang dikenakan adalah 30%. Tapi orang yang pendapatan atau kemudian pendapatan dia hanya sekitar 50 sampai 250 juta, itu tarif yang dibebankan hanya sekitar 15%. Kemudian juga ketika pendapatan tahunan hanya 250 juta sampai 500 juta, itu tarif yang dibebankan itu sekitar 25% begitu. Ini tadi saya ambil dokumentasi lama, seharusnya ini sampai dengan 54 juta teman-teman semua. Nah, berbicara soal jenis-jenis perpajakan, ada berbagai macam jenis pajak sebenarnya teman-teman semua. Tapi coba kita singgung beberapa yang sepertinya familiar di sekitar kita. Pertama itu ada pajak konsumsi atau PPN. Ini biasanya dibebankan kepada barang-barang yang kita beli gitu. Contohnya misalnya teman-teman beli beli barang-barang elektronik gitu ya, beli handphone, itu kan sudah dikenakan pajak lah, pajak yang dibebankan kepada konsumen. Kemudian yang kedua juga ada pajak penghasilan, biasanya dalam bentuk gaji atau upah gitu. Ketika dia mencapai pada level tertentu, maka dia wajib untuk dibebankan pajak seperti itu. Kemudian ada juga pajak penjualan barang mewah, seperti misalnya motor sport atau kemudian luxury car gitu, atau kemudian aset-aset villa-villa besar yang itu dianggap sebagai barang dengan nilai mewah, itu juga memiliki perhitungan pajak tersendiri. Kemudian ada bea materai tadi, ada juga pajak daerah teman-teman semua. Jadi pajak daerah pun terbagi lagi, ada dia pajak yang dipungut atau diambil oleh pemerintah provinsi, misalnya itu pajak tahunan kendaraan dan pajak balik nama begitu. Kemudian tapi ada juga pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten, contohnya ada reklame, atau kemudian kalau teman-teman bisa melihat ada papan-papan iklan yang ada di pinggir-pinggir jalan, itu membayar pajaknya atau dibebankan pajak
kepada yang membuat reklamen tersebut, tapi hasil pajaknya diterima oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten, dan berbagai macam jenis-jenis pajak lainnya. Nah, teman-teman semua bisa lihat ada infografis lagi dari kata data. Realisasi penerimaan pajak di tahun 2020, pajak penghasilan yang diambil dari upah gitu ya, dari gaji, itu masih menjadi yang paling besar dengan kontribusi sampai dengan 600 triliun rupiah. Nah, kemudian pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah menyusul di bawahnya dengan kontribusi sekitar 450-an triliun dan berbagai jenis pajak-pajak lainnya. Kita berbicara soal sistem perpajakan, kawan-kawan semua. Jadi ada dua macam sistem perpajakan. Ada sistem perpajakan direct gitu, sama indirect gitu. Jadi pajak langsung dan tidak langsung. Nah, perbedaan dari direct dan juga indirect ini terletak pada hubungan antara si pembayar pajak dengan penanggung jawab pajak. Kalau pajak direct gitu, pajak langsung, jadi individu ataupun bisnis membayar pajak langsung kepada negara atau pemerintah. Contohnya melalui mekanisme laporan tahunan wajib pajak gitu. Yang biasanya itu sekitar bulan Februari sampai bulan Mei bisa. Nah, tapi kalau pajak tidak langsung, teman-teman semua, ini tarif ya mestinya. Tarif pajak itu dibayar melalui perantara. Misalnya tadi teman-teman semua pajak restoran, atau kemudian melalui alat bea materai gitu. Itu adalah salah satu jenis pajak tidak langsung, di mana kita tidak menyetor atau tidak membayar langsung kepada pemerintah. Tapi proses atau beban pajak dilakukan dengan kita membeli sebuah barang atau kemudian kita menikmati sebuah layanan atau jasa begitu. Nah, pola perpajakan teman-teman semua, bahwa pola perpajakan sebuah negara itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor gitu ya. Sederhananya ada sekitar 5, tapi bisa dieksplor lebih jauh. Yang pertama itu berbicara soal struktur administratif gitu. Apakah pajak itu dikelola terpusat oleh pemerintah pusat, atau kemudian pengelolaan pajaknya didistribusikan kepada pemerintah daerah gitu. Bisa dikelola oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Kemudian pola perpajakan juga bergantung kepada tingkatan atau tingkat ekonomi, level ekonomi sebuah negara. Ketika dia dianggap sebagai developed country atau negara maju, tentu bentuk-bentuk atau kemudian mekanisme perpajakannya sudah semakin diversifikasi, sudah semakin banyak lah, sudah semakin bermacam-macam. Tapi bagi negara-negara berkembang biasanya akan sangat terbatas bentuk-bentuk perpajakannya. Kemudian pola perpajakan juga dilihat dari jumlah pendapatan yang dibutuhkan atau yang diinginkan dalam hitungan 1 tahun begitu ya. Selanjutnya ada partai politik yang berkuasa, kira-kira preferensi ideologinya seperti apa. Bagi negara yang dia cenderung kepada market ekonomi gitu, atau kemudian open ekonomi gitu ya, yang dia pro terhadap pasar, tentunya mereka akan menarik sedikit mungkin atau meminimalisir menarik pajak dari pelaku-pelaku pasar gitu. Karena apa? Karena harapannya dengan meminimalisir penarikan pajak kepada pelaku-pelaku pasar tadi, kepada para pengusaha, maka akan semakin banyak aktivitas-aktivitas usaha atau kemudian investor yang berjalan atau diselenggarakan di negara tersebut begitu. Tapi berbeda lagi ketika negara tersebut dianggap sebagai negara sosialis yang dia menganut closed system ekonomi gitu ya. Jadi ketika ini adalah gimana caranya untuk membatasi pergerakan pasar supaya tidak mencampuri atau tidak ikut campur urusan pelayanan-pelayanan publik di negara begitu.
Jadi tidak mendominasi begitulah. Nah, mekanismenya adalah dengan menaikkan tarif pajak setinggi-tingginya. Jadi para pengusaha, pelaku pasar akan berpikir dua kali nih. Kira-kira apakah worth it untuk berinvestasi atau kemudian membangun usaha di negara tersebut. Kemudian keenam juga berbicara soal kebijakannya sama tadi, intinya adalah kira-kira apakah bagaimana pemerintah, baik itu pemerintah pusat nantinya atau pemerintah daerah menyusun atau kemudian membangun sebuah mekanisme atau skema atau kebijakan yang diharapkan para wajib pajak ini mereka dengan sadar, dengan volunteer sukarela mau membayar pajak begitu. Salah satu contoh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan pajak adalah contohnya adalah amnesti pajak, di mana itu istilahnya itu pengampunan pajak lah. Jadi orang-orang atau kemudian siapapun itu yang sebelumnya punya tunggakan pembayaran pajak gitu ya, entah karena lupa atau kemudian disengaja, kemudian diberikan pengampunan, jadi tidak perlu membayar denda pajak, jadi dipersilakan untuk membayar pajak seperti sebagaimana biasanya. Itu salah satu bentuk atau contoh kebijakan yang semua atau kemudian kebijakan tersebut didesain harapannya adalah untuk memastikan bahwa angka penerimaan pajak itu semakin tinggi, teman-teman semua, semakin baik dari tahun ke tahun. Kita berbicara soal prinsip-prinsip perpajakan, teman-teman semua, ini beberapa slide terakhir. Bahwa yang pertama, sebagaimana teman-teman semua bisa lihat di slide, setiap warga itu harus berkontribusi mendukung pemerintah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, pajak yang proporsional adalah pajak yang adil. Seperti saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, bagaimana cara menghitung pajak yang adil? Ada dua mekanisme. Pertama, keadilan vertikal lewat pajak progresif dan juga keadilan vertikal, keadilan horizontal maksud saya. Kemudian pajak itu harus pasti, baik dari segi jumlah, dari segi waktu pembayaran dan cara pembayarannya begitu. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kalau lewat yang direct pajak pembayaran langsung ke pemerintah itu dilakukan berkisar pada bulan Februari sampai bulan Mei tadi kalau tidak salah. Atau kemudian cara pembayarannya bahwa pajak juga bisa dilakukan lewat pembelian barang-barang atau atau pembayaran jasa atas fasilitas yang dirasakan begitu. Misalnya lewat lewat Bea Matrai, atau kalau dulu itu teman-teman semua masih ingat mungkin ada istilahnya itu yang stempel pos atau kartu pos itu perangko, itu juga salah satu bentuk penerimaan negara lewat pajak gitu. Setiap pajak harus dipungut pada saat atau kemudian dengan cara yang paling nyaman bagi wajib pajak. Bisa itu pajak langsung, tadi membayar store tunai, storean langsung, atau kemudian lewat pembelian sebuah barang atau jasa gitu. Kemudian pajak harus fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi untuk menangkal fluktuasi ekonomi. Yang kelima itu pajak harus dirancang sedemikian rupa sehingga mengurangi efek disinsentif terhadap pekerjaan atau perusahaan. Jangan sampai pajak itu justru membebani perusahaan dan malah perusahaan mengambil tindakan untuk melakukan PHK massal. Nah, itu menjadi salah. Artinya apa? Artinya harus dicari win-win solution nih antara pemerintah sebagai pelaku yang memungut pajak dan juga perusahaan dan individu sebagai orang yang terkena beban pembayaran pajak begitu. Karena apa? Karena apabila terjadi kesalahan pengambilan perumusan keputusan atau kemudian kebijakan, maka itu akan berdampak buruk dan mengakibatkan kekacauan pertumbuhan ekonomi seperti itu teman-teman semua. Keenam, itu adalah pajak harus kompatibel dengan berbagai aspek-aspek internasional sehingga menghindari double tax. Dalam artian jangan sampai pengusaha atau kemudian pekerja luar negeri yang dia bekerja di Indonesia itu membayar pajak double begitulah. Sudah membayar pajak di negaranya kemudian harus membayar pajak lagi di Indonesia begitu. Tetapi ya bahasa sederhananya seperti itu. Tapi kalau dirinci lagi akan sangat kompleks gitu. Mau bagaimanapun
kedua negara, dalam hal ini negara asal dan negara tujuan, pasti akan mencoba untuk mengakumulasikan tadi, menarik sebanyak mungkin sumber daya dalam bentuk keuangan dari individu-individu ataupun perusahaan-perusahaan, entah itu penduduk pribumi atau kemudian orang luar, entah itu perusahaan lokal atau kemudian perusahaan internasional gitu. Berikutnya, pajak harus disesuaikan baik untuk mencapai tujuan kemakmuran vertikal gitu ya, ataupun distribusi pendapatan dan kekayaan horizontal. Nah, ini ada salah satu contoh lagi teman-teman, slide terakhir, berkaitan dengan perpajakan versus eksternalitas. Eksternalitas yang dimaksud itu adalah kondisi-kondisi yang tidak terprediksi. Contohnya ada pandemi, atau kemudian ada perang begitu ya, atau kemudian ada tindakan terorisme. Nah, isu-isu atau kemudian ini eksternalitas yang saya sebutkan sebelumnya ini, itu mempengaruhi persepsi bagaimana seorang wajib pajak akan membayar pajak gitu. Kita contohkan ketika terorisme terjadi di Aceh, di Papua gitu, di Jakarta waktu pada itu. Nah, ketika tindakan tersebut terjadi, terorisme terjadi, maka masyarakat Indonesia dalam hal ini para wajib pajak merasa bahwa negara gagal untuk memberikan pelayanan publik yang baik, rasa keamanan, rasa kenyamanan gitu. Nah, dari statement tersebut kemudian muncul turunannya bahwa untuk apa saya membayar pajak kalau ternyata pemerintah tidak bisa memberikan pelayanan publik quotes and quotes dalam bentuk rasa nyaman gitu kepada kami. Termasuk juga soal perang, termasuk juga soal pandemi. Mengapa kita harus membayar pajak begitu ya, bahasa sederhananya. Bahwa ternyata pajak yang kita setorkan sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya pada saat pandemi tidak bisa mensupport atau kemudian membantu mengamankan stabilitas ekonomi nasional gitu. Atau kemudian pihak-pihak yang merasakan manfaat malah pihak-pihak lain, pihak-pihak yang mereka tidak membayar pajak sama sekali. Begitu teman-teman semua. Nah, jadi intinya adalah dalam sudut pandang perpajakan bahwa faktor-faktor eksternalitas itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi hal-hal yang mungkin tidak terprediksi oleh oleh pemerintah sebagai administrator dan juga pelaku pemerintahan, itu perlu mempertimbangkan kira-kira apa sih tren atau kemudian kejadian-kejadian yang mungkin berpotensi muncul di masa mendatang. Baik teman-teman semua, itu berkaitan dengan teori dan sistem perpajakan untuk kelas ekonomi publik. Nah, sekarang kita masuk ke